Bayangkan, kamu sudah kerja 10 tahun, lembur, loyal, gak pernah cuti. Tapi pagi ini kamu buka email, dan plak, satu kalimat dingin, terima kasih atas kontribusinya. Namun per 1 Juli, posisi Anda kami hentikan karena otomatisasi sistem. Selamat datang di era di mana manusia dibuang dan robot dipuja. Di era sekarang, perusahaan lebih setia sama chatbot ketimbang karyawan. Gaji manusia, beban, dan ChatGPT adalah solusinya. Mereka nggak butuh loyalitas, nggak butuh pengalaman, nggak butuh hati. Yang penting kerja 24 jam, nggak protes dan nggak ikut demo. Lucunya AI bisa trial, tapi kamu begitu kontak habis langsung out. Dan itu katanya demi efisiensi. Gini, AI bukan musuh, tapi saat kita terlalu cinta teknologi, kita lupa satu hal, yaitu manusia. Manusia itu masih pegang kunci rasa. Apa jadinya kalau semuanya diserahkan ke mesin? Yang pertama, skill manusia itu akan mati perlahan, karena ketergantungan yang melemahkan sistem saraf untuk berpikir logis dan mengambil sebuah keputusan strategis. Lapangan kerja makin menyempit, karena perusahaan tidak lagi butuh tenaga manusia sebagai pengendali utama. Yang kaya makin kuasa, yang biasa makin tersisa. Karena habit pekerjaan selalu tergantung dengan pendapatan utama, yaitu upah. Saat ini Indonesia itu mengalami virus yang istilah tren zaman sekarang itu adalah FOMO, Fear of Missing Out, tentang robotik dan AI. Saat ini kita sedang menciptakan sistem yang terlalu canggih untuk kita sendiri pahami. Tapi di balik itu timbul sebuah pertanyaan. Kalau error, siapa yang bertanggung jawab? Chatbot. Sobat Parekraf, buat kamu yang baru aja kena PHK atau mungkin sedang merasa dianggap usang, ketinggalan zaman, gak relevan lagi, dengerin nih baik-baik. Kamu bukan orang gagal, bukan kamu yang salah. Sistem aja yang lagi mabuk teknologi. Sistem yang terus-terusan mengejar efisiensi, mengorbankan empati, yang lebih percaya angka daripada rasa. Tapi sekarang justru kamu yang harus balikan kendali. Ini momen kamu untuk bikin sistem buat diri kamu sendiri. Bukan ikut-ikutan arus yang gak jelas arahnya, tapi menciptakan jalan sendiri. Jalan yang sesuai dengan siapa kamu dan apa yang kamu yakini. Karena di era baru ini yang dibutuhkan bukan cuma mereka yang paham teknologi, tapi mereka yang otentik, yang bisa merasakan detak perubahan, yang bisa membaca suasana, dan yang paling penting, yang bisa menciptakan makna. Dan satu hal penting, AI nggak punya itu sob. Ia bisa menghitung, bisa meniru, bisa menghafal, tapi tidak bisa merasakan. Tidak bisa menangkap getaran emosi manusia. Tidak tahu bagaimana rasanya ditolak lalu bangkit. Nggak ngerti makna kata berjuang dari nol. Jadi, kamu yang saat ini sedang merasa kecil, kecewa, atau bingung dan kehilangan arah, ingat, ini bukan akhir. Ini mungkin justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Bangun sistemmu, bangun versimu. Dunia sedang butuh manusia sepertimu. Sobat Parekraf, kekuatan itu mulai dari satu titik. Fahami siapa kamu. Karena kekuatan sejati dibangun bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu sebenarnya. Ini bukan sekedar motivasi, ini panggilan. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi otentik. Jadilah manusia yang utuh, bukan versi editan dari ekspektasi orang lain. Karena di dunia yang makin otomatis ini, justru yang paling manusiawi adalah kekuatan yang nggak bisa diprogram. Mulailah dari mempetakan dirimu. Siapa kamu dan siapa yang kamu layani. Demografis adalah cara mengenali dirimu, bukan cuma umur dan status, tapi apa yang kamu rasakan dan perjuangkan. Mungkin selama ini kamu cuma dikenal dari angka, umur, status,
pendapatan, dan pekerjaanmu. Itulah yang disebut demografis. Jika umurmu sekarang beranjak di 30 tahun berjalan nih, mau laki-laki atau perempuan, baru kena PHK dan punya anak 2, oke. Tapi itu hanyalah cuma permukaan data kasar nih Sobat Parekraf. Tapi sayangnya perusahaan tidak pernah bertanya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu perjuangkan, apa yang bikin kamu bangun pagi dan masih bertahan sampai hari ini. Mari kita simpulkan, demografis itu adalah sebuah kekuatan internal dalam diri manusia. Jadi itu yang tidak dipahami oleh perusahaan, kenapa manusia itu penting. Karena manusia punya tanggung jawab, sedangkan AI tidak. Sobatku, yang harus Anda pahami berikutnya adalah psikografis. Psikografis ini adalah bicara tentang nilai, keyakinan, impian, dan bahkan ketakutanmu. Ini soal siapa kamu sebenarnya, bukan cuma kamu di atas kertas, tapi bagaimana kamu berjuang. Bukan hanya bertahan hidup, tapi berkembang dan menantang masa depan. Ya, kalau bisa kita bilang, ini adalah kekuatan eksternal yang harus kamu bangun dan ciptakan perlahan. Kamu bukan sekedar target market, kamu makhluk bernyawa penuh cerita. Dan dunia ini butuh kamu, bukan kamu yang disesuaikan pasar, tapi kamu yang menyadari kekuatan dalam dirimu. Karena saat kamu paham siapa kamu nggak lagi ikut arus. Sebaliknya, kamu jadi arus itu sendiri. Jadi pahami siapa kamu, bangun kekuatanmu dari dalam. Karena kekuatan yang berasal dari dalam nggak bisa di PHK, nggak bisa diganti robot, dan nggak bisa dibeli murah oleh teknologi. Sobat Parekraf, di video ini kita sama-sama mengajak Anda untuk bangun dan mulai memetakan target pasar kamu untuk menjadi sebuah keuntungan pribadi dan bahkan finansial. Seperti siapa orang yang butuh solusi praktis atau hiburan dari pengalaman kamu. Sebagai contoh, kenapa channel ini hadir adalah berdasarkan dari pengalaman kami sebagai mentor, konsultan pariwisata, dan pendamping UMKM masyarakat. Kalau tadinya kami berbagi ilmu lewat sekelompok kecil masyarakat yang ada di desa, lalu melalui program-program sumber daya manusia melalui kedinasan. Kali ini kami ingin berbagi lebih luas melalui konten YouTube atau channel YouTube ini. Ya, karena kami tahu bahwa ada yang butuh sebagai inspirasi atau paling tidak sebagai sahabat konten yang bisa memantik ide-ide baru kalian. Atau mari kita lihat seperti orang-orang sukses lainnya. Di luar negeri ada Howard Schultz dan Stephen Jobs. Dan di sini kita punya Khairul Tanjung. Mereka punya satu kesamaan, ditolak, diremehkan, dianggap nggak layak. Tapi justru karena itu mereka sadar kalau dunia nggak siap terima gue, ya gue yang bikin sistem itu sendiri. Begitulah cara mereka berpikir. Sobat Parekraf, di era ini yang berubah itu bukan cuma kita, tapi juga sistem besar, termasuk dunia media. Ingat Najwa Shihab? Dulu dia bintang Metro TV, tapi suatu hari ia mundur. Bukan karena nggak laku, tapi karena ia melihat sistemnya udah nggak bisa menampung idealismenya nih Sobat Parekraf. Najwa keluar dari TV mainstream dan semua orang mikir habis karirnya. Tapi justru di luar sistem itu ia jadi bebas, lebih tajam dan lebih berdampak. Dia bangun narasi TV, plafon digital, independen, dan lebih relevan ke generasi hari ini. Dan sekarang banyak media lama justru ikut pindah ke dunia digital. Karena ia tahu bahwa era sudah berubah. Bahkan banyak karyawan media besar yang di PHK karena TV nggak segemuk dulu. Tapi ini bukan kiamat Sobat Parekraf. Ini cuma pergeseran medan perang. Apa artinya buat kamu yang kena dampak? PHK bukan akhir. Kadang itu alarm bahwa sistem lama udah nggak bisa menampung potensi kamu. Kita lihat saja Mbak Nana, dia nggak takut keluar dari sistem karena dia tahu dia bisa bikin sistem. Dunia ini nggak butuh lebih banyak robot atau manusia yang pura-pura kuat. Dunia ini butuh kamu yang otentik, yang punya hati dan tahu arah. AI bisa baca data, tapi cuma kamu yang bisa baca suasana, merasakan keresahan, dan menciptakan makna. Jadi kalau kamu dipecat, diremehkan, dicampakkan sistem lama, tenang, bukan kamu yang gagal, sistemnya aja yang lagi mabuk teknologi, atau pemimpin lagi balas budi.
Maju belum tentu. Sekarang giliran kamu nih Sobat Parekraf. Bangun sistem sendiri, buat ruangmu sendiri, dan hidupkan kembali makna dari kerja. Kesimpulan dari langkah kedua ini adalah cari siapa yang membutuhkan jasa dan pengalaman kamu, baik itu secara langsung atau membagikannya lewat platform sosial media. Sobat Parekraf, ini bagian paling seru nih. Karena di segmen ini kita nggak cuma nonton dan mikir, tapi langsung praktek, langsung tancap gas setelah video ini selesai. Karena apa gunanya nonton motivasi kalau ujung-ujungnya cuma scroll TikTok lagi kan? Nah, sekarang kita breakdown sesuai latar belakang kamu nih ya. Kamu mantan staf admin yang kena PHK. Jangan sedih, kamu itu aset digital. Kamu bisa desain template untuk presentasi, spreadsheet, laporan keuangan mini, kalender konten, hingga proposal usaha. Kenapa ini penting? Karena jujur aja nih Sobat Parekraf, banyak pekerja kantoran yang nggak sempat bikin sendiri, atau mereka tuh nggak punya waktu. Mereka maunya tinggal pakai, tinggal revisi, dan langsung kirim ke atasan. Dan kamu kasih solusi, mereka hemat waktu, kamu dapat cuan. Dan ting, suara transfer yang nyaring ke rekeningmu. Kalau kamu bekas teknisi nih, bro, kamu punya ilmu langka, bikin channel edukasi, jelaskan hal-hal teknis yang awam nggak paham tapi sebenarnya butuh banget. Misalnya, cara cek listrik rumah aman atau tidak, cara servis AC sendiri, buat tips beli alat teknis bekas biar nggak ketipu. Dengan ini kamu dapat dua keuntungan sekaligus. Yang pertama adalah personal branding. Jadi orang-orang tuh mulai tahu kamu tuh expert. Mereka bakal nyari jasamu kalau butuh servis langsung. Yang kedua adalah social impact. Jadi channel kamu tuh bakal bantu masyarakat dan kontenmu bisa hidup lebih lama. Alias cuan dari view pun jalan terus. Nah, lalu yang ketiga, jika kamu excellence nih, selamat datang di panggung baru kamu, yaitu dunia konten. Kamu bukan korban, kamu bibit influencer. Kamu udah punya skill jualan, negosiasi, pitching, bahkan presentasi dadakan. Tapi tahu nggak, banyak Gen Z, fresh graduates, sampai UMKM di luar sana yang bingung gimana caranya jualan online, ngomong di depan kamera, bikin konten yang closing beneran. Dan kamu bisa jadi mentor digital mereka. Satu video kamu ngajarin teknik closing bisa ngubah nasib satu warung kecil. Kamu nggak cuma bantu diri sendiri, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Jadi tunggu apa lagi? Jangan nunggu sempurna, mulai aja dulu dari apa yang kamu tahu dan kamu punya. Karena di era sekarang yang paling berharga itu bukan gelar, tapi solusi. Kamu mantan apapun jangan minder. Sekarang saatnya kamu jadi kreator, bukan cuma karyawan. Bikin produk, bikin konten, bikin karya. Karena dunia ini haus akan manusia otentik dan bukan tugas AI. Video ini juga mengingatkan kalian para CEO atau bos. Halo bos perusahaan, apa kamu di sana sedang menonton? Sini. Kamu pikir kamu hemat biaya dengan mengganti manusia pakai AI? Oke, tapi jangan kaget kalau di masa depan yang hilang bukan cuma karyawanmu, tapi jiwa bisnismu sendiri. Robot dan AI bisa kerja cepat. Robot dan AI bisa data akurat. Tapi mereka nggak punya intuisi, nggak punya empati, nggak bisa ngerasain tanda-tanda krisis sebelum krisis itu datang. Dan yang paling menyeramkan adalah robot dan AI nggak loyal terhadap perusahaanmu. Ia nggak akan bertahan saat sistemmu goyah. Ia nggak akan mikir dua kali saat company profile kamu ditinggal konsumen karena kehilangan sentuhan manusia. Mau tahu siapa yang tetap bertahan saat pandemi kemarin? Bukan yang paling canggih, tapi yang paling manusiawi. Kamu bikin sistem yang nggak bisa salah, tapi kamu lupa pelangganmu itu manusia bos. Dan mereka bakal pergi kalau brand kamu udah kehilangan rasa. Mereka nggak butuh robot, mereka butuh koneksi, mereka butuh makna. Dan sayangnya ini nggak bisa diprogram. Kamu kira kamu sedang efisiensi, padahal kamu sedang mengikis human capital yang selama ini bikin bisnismu bertahan. Dan kalau kamu pikir AI nggak bakal makan kamu juga, coba tanya ke ratusan C-level yang udah gantikan sistem otomatisasi decision making. The machine doesn't serve you, it replace you, cepat atau lambat. Kalau kamu menciptakan sistem tanpa manusia,
Jangan kaget kalau suatu hari kamu juga tak lagi dibutuhkan di dalamnya. Sobat Parekraf, AI bukan akhir dunia, tapi kita harus jadi penulis naskahnya, bukan figuran di ceritanya. Saat ini waktunya kamu bersinar, bukan sebagai sisa dari sistem lama, tapi sebagai fondasi dari sistem baru, yang lebih manusiawi dan lebih bermakna. Bagaimana, Sobat Parekraf? Apakah Anda mulai merasakan panas dan bersemangat? Jika ada reaksi dari hal tersebut, tulis di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Dan tulis juga apa passion kamu, siapa audiens kamu, dan yuk kita bikin peta bisnisnya dan kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Dan ingat, kita bukan anti AI, kita pro manusia yang paham strategi, dan itu kamu. Tetap semangat, salam logika, dan sampai jumpa. Bye.